Oke, welcome back guys, balik lagi di arahnya Ki dan bersama Teddy. Hari ini kita akan membahas kembali bagaimana cara movement function dengan menggunakan tombol ASDW versi kedua. Jadi kita akan menggunakan function vector. Jadi sebelum kita lanjut, kita akan membahas tentang vektor 2 dan vektor 3. Oke, sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe. And untuk vektor 2 dan vektor 3, vektor sendiri adalah sebuah fungsi di mana vektor 2 merepresentasikan bahwa itu adalah 2D, dan vektor 2 vektor 2 dan vektor 3 merepresentasikan sebuah vektor, sebuah garis sumbu dan titik poin. Oke, singkatnya kita bisa menggerakkan dengan movement function, dengan menggunakan function vektor, kita bisa menggerakkan game object berdasarkan sumbu X, Y, dan Z. Untuk vektor 2 atau vektor 2 sendiri kita bisa menggerakkan dengan sumbu X dan Y, sementara vektor 3 kita bisa menggerakkan game object pada sumbu X, Y, dan Z. Oke, di sini kita buka klik kanan di hierarki dan kita pilih 3D game object, karena di sini saya buka untuk latihan 3D. Jika kalian membuka untuk 2D, kalian bisa menggunakan vektor 2. Di sini saya akan memakai vektor 3 untuk menggerakkannya dengan tombol ASDW di sumbu X dan Y. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah cube atau kotak, dan di project asset kita bisa klik kanan dan seperti biasa create lalu si subscript. Kita bisa memberikan nama. Di sini saya akan memberikan nama movement. Kalian juga bisa membuat itu pada saat kalian klik game object kalian, cube kalian, lalu pilih add game component, add component. Iya. Di sini kita bisa klik 2 kali script yang telah kita buat dengan nama movement untuk membukanya di Visual Studio. Oke, kita sudah masuk di Visual Studio. Tampilan Visual Studio pada saat kita membuat script baru seperti biasa. Di sini kita tidak akan pakai void start, kita akan menggunakan void update karena kita akan melakukan perulangan. Jika kalau kita menulis scriptnya di void start, maka pada saat kita menekan tombol ASDW hanya bergerak satu movement saja, sementara void update kita bisa maju dengan terus pada saat kita menekan tombol, karena ini adalah update dan dipanggil berulang-ulang kali. Di sini kita akan hapus void start. Sama seperti sebelumnya, jika kalian belum menonton video tentang ASDW versi 1 yang menggunakan translate, kalian bisa klik link di atas atau kartu di atas atau cari video sebelumnya. Oke. Di sini kita akan membuat movement AS dengan tombol ASDW sama seperti sebelumnya, tapi di sini bedanya kita akan menggunakan vektor, di mana kita harus memberitahu Unity bahwa kita akan merepresentasikan untuk menggerak transport position, di mana kita akan menyebut itu adalah vektor 3. Singkatnya seperti ini, vektor 3, di mana kita menyebut dengan memberikan sebuah nama untuk vektor 3, yakni posisi, di mana vektor 3 sama dengan posisi, di mana posisi atau vektor 3 sama dengan transform dot position, karena kita akan mengakses transform dot position. Dan di sini kita masukkan if statement kembali, di mana jika kita memasukkan sebuah input atau get key, inputnya adalah get key, di mana kita akan menekan tombol, di mana tombolnya di sini adalah W, dan kita buka kurung kurawal untuk memasukkan koordinat vektor 3 kita, di mana vektor 3 kita sama dengan transform dot position, dan di mana namanya adalah posisi, dan karena kita akan menggerakkan W, yakni kita akan menggerakkan ke atas, maka di sini adalah sumbunya adalah Y, dan karena kita akan menggerakkan ke atas, maka kita harus memberi side positif equal, di mana kita bisa memberikan nilai 2, dan kita bisa lakukan pada tombol berikutnya, yakni A, S, dan D.
Oke, setelah kita selesai membuatnya, jangan lupa untuk assign atau kita memberikan sebuah tanda tangan di mana kita tadi sebelumnya telah mengatakan bahwa vector tree yang akan kita akses ada transform.position dengan 6 posisi, maka kita katakan kembali bahwa transform di akhir bahwa transform.position yang kita akses adalah vector tree, yang dimana vector tree namanya adalah posisi. Lalu kita tutup dengan semikolon atau titik koma. Terus kita save dan kita kembali ke Unity. Kita tekan play dan hanya memberikan 2. Jangan lupa untuk kita berikan kali time.delta time, di mana kita akan menggerakkannya sesuai dengan real time di Unity World kita. Untuk angka 2-nya sendiri atau powernya bisa kita membuat sebuah variabel float dengan nama speed, lalu kita bisa mengganti 2 menjadi speed. Transform the position. Now what? Let's go back to the Unity and ternyata kita lupa untuk attach ke cube-nya, jadi script-nya makanya tadi tidak bergerak. Tapi seperti itu tadi script-nya ya. Tekan play dan oh ya, kita belum memberikan kecepatan. Kita berikan kecepatan 5, maka dia akan bergerak sesuai dengan nilai yang kita inputkan di kolom speed yang muncul pada inspektur daripada game object kita, karena kita sudah men-stating sebuah variabel float ke public dengan nama speed. Jadi intinya seperti itu. Di sini kita juga, karena kita membuatnya di vector tree, kita juga bisa mengakses untuk menggerakkan game object di sumbu Z. Jadi kita bisa forward. Jadi kita coba space dan kalian bisa melihatnya posisi .z, karena kita maju jadi tambah plus equal terus speed, kecepatan speed, lalu kita kali dengan kecepatan real time di Unity World. Lalu kita save, kita berikan nilai 5. Argumen input gaming space, oh ya, ini jadi kita pastikan bahwa input yang kita masukkan ke dalam script itu sudah sesuai. Kita play kembali, maka pada window console errornya sudah hilang dan kita bisa menggerakkannya ASDW X di sumbu X dan Y dan juga sumbu Z dengan space. Alright, kalian juga bisa membuatnya backward atau berjalan terbalik dengan melakukan coding yang sama ini, contoh ini. Lalu kalian tinggal memberikan minus lalu set key-nya apa untuk backward. Misal di sini saya X dan kita apply kembali, maka pada saat kita tekan space maka dia akan forward atau maju, forward, dan pada saat kita X dia backward. Oke, sekian tutorial kali ini bagaimana cara movement dengan vector 2 dan vector 3 dengan tombol ASDW, serta kita bisa maju dengan sumbu Z dengan space dan X. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan share ke kemanapun, dimanapun ya, kapanpun. What the fuck? Oh sorry. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan tombol lonceng ya di samping subscribe itu jika kalian new. So see you and thanks for watching. Bye.